Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Amma ba'du. Mari kita mulai pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ilmu hadis riwayah dan dirayah. Jadi secara umum ilmu hadis itu terbagi menjadi dua, yaitu yang terkait dengan riwayah, yang kedua terkait dengan dirayah. Ya, ilmu hadis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ilmu hadis riwayah, kemudian ilmu hadis yang terkait dengan dirayah. Yang dirayah ini nanti juga terbagi menjadi dua, nanti ada yang terkait dengan isnad, ada yang terkait dengan matan. Ilmu hadis riwayah itu adalah ilmu hadis yang menjelaskan tentang segala hal yang berkaitan dengan riwayat hadis. Di antaranya yaitu cara menerima dan menyampaikan hadis. Jadi bagaimana nanti seorang rawi itu menerima dari gurunya, kemudian bagaimana dia ketika sudah menerima itu cara menyampaikan hadis tersebut. Jadi kalau menerima hadis itu disebut sebagai tahammul, kemudian menyampaikan hadis itu disebut sebagai ada. Nanti ada beberapa jenis dalam tahammul ada ini. Nanti ada qiraah, sama, kemudian ijazah, kitabah, wijadah, munawalah, dan lainnya. Nah, cara-cara ini, tahammul ada ini nanti juga ikut menentukan bagaimana kualitas suatu hadis. Kemudian ilmu hadis riwayah juga membahas tentang etika dalam mencari hadis atau adab seorang rawi dalam mencari hadis. Kemudian penulisan hadis, kitabatul hadis, bagaimana caranya, bagaimana menggunakan kalimat atau haddasana atau haddasani dan lain sebagainya. Begitu juga dengan karangan hadis atau tasnif. Nanti ada namanya kitab itu ada yang al-jami', nanti bedanya dengan as-sunan itu apa, nanti bedanya dengan as-sahih itu apa, bedanya dengan masyikhah nanti apa, itu semuanya ditulis di dalam ilmu hadis riwayah. Beberapa kitab yang membahas tentang ilmu hadis riwayah ini diantaranya adalah Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian juga ada Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi karya Ibnu Abdul Bar, kemudian nanti ada juga Rihlah fi Thalabil Hadis, ini karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi Rihlah fi Thalabil Hadis ini bercerita tentang bagaimana seorang rawi itu mencari suatu hadis. Ada yang ketika dia pergi ke suatu tempat yang sangat jauh, ternyata ketika sampai tempat tersebut mencari guru yang meriwayatkan suatu hadis, ternyata gurunya sudah meninggal, guru yang dicari itu. Ada juga yang untuk satu hadis seorang rawi rela untuk berjalan ratusan kilometer hanya untuk memastikan hadis itu ada atau tidak. Itu semuanya ada di dalam kitab Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Jadi ini kaitannya dengan ilmu hadis riwayah. Beberapa kitab seperti Ma'rifatu Anwa'i Ulumil Hadis karya Ibnu Shalah atau yang populer dengan Ibnu Shalah, ini juga menulis tentang ini, tapi letaknya nanti agak di tengah Kalau di awal itu kan tentang sahih, hasan, dhaif dan lain sebagainya, nanti hadis riwayah nanti berada di tengah-tengah sampai nanti menyusul di belakangnya nanti. Kemudian yang kedua ini adalah ilmu hadis dirayah. Ini ilmu yang
menjelaskan tentang pengetahuan yang terkait dengan hadis. Jadi bukan bagaimana riwayat hadis ya, seperti ilmu hadis riwayah, tetapi ilmu hadis riwayah ini nanti mengkaji berbagai pengetahuan yang terkait dengan hadis, baik itu yang terkait dengan isnad ya atau terkait dengan matan. Nah, nanti yang ada terkait dengan isnad itu namanya diroyah isnadiyah, kemudian yang terkait dengan matan namanya diroyah matniyah. Yang pertama, ilmu hadis diroyah isnadiyah ini adalah ilmu hadis yang berkaitan dengan ya isnad. Itu bagaimana nanti kita mengetahui tentang mustalahul hadis ya. Kitab yang populer diantaranya adalah mustalahul hadis ya, karya siapa itu? Jadi Ahmad At-Tohan ya, itu sangat dasar sekali ya mustalahul hadis itu. Kemudian nanti ada yang terkait dengan syair, misalnya ada Nadam Baikuni ya, yang jumlahnya sekitar 30-an ya. Jadi Al-Baikuni nanti menjelaskan berbagai jenis hadis itu di dalam syair ya, atau di dalam bait-bait. Mustalah hadis ini terkait dengan istilah-istilah hadis ya, misalnya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif ya, hadis munqati', mursal dan lain sebagainya. Itu nanti dikajinya di dalam mustalahul hadis. Begitu juga dengan nanti ar-rawi itu artinya apa, kemudian al-musnid dengan al-musnad nanti bedanya apa ya, kemudian nanti riwayatul aba anil abna ya, riwayatul abna anil aba ya, tentang riwayat dari orang tua atau riwayat dari anak dan lain sebagainya nanti ada di dalam mustalahul hadis. Kemudian qawaidul jarhi wa ta'dil. Ini kaitannya dengan penilaian positif ya dan negatif ya. Kalau al-jarh itu penilaian negatif dan at-ta'dil ini penilaian negatif terhadap seseorang. Jika nanti dia banyak jarhunya, maka nanti tidak diterima riwayatnya. Ketika banyak ta'dilnya nanti bisa diterima. Kemudian ada ilmu rijal ya. Ini kalau qawaidul jarh wa ta'dil ya, nanti ada kaedah-kaedahnya, misalnya al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala ta'dil ya, misalnya penilaian negatif ya yang diperinci itu nanti didahulukan atas penilaian positif yang masih global ya. Kemudian kalau ilmu rijal ini kaitannya dengan bagaimana seseorang nanti mengetahui rawi-rawi yang ada di dalam hadis. Ini kitab-kitabnya sangat banyak ya, misalnya Al-Kamal fi Asma'ir Rijal ya. Kemudian nanti setelahnya nanti ada Tahdhibul Kamal ya, fi Asma'ir Rijal ya. Kemudian nanti ada Tahdzib ya, ada Tagrib Tahdzib dan lain sebagainya. Kalau secara umum nanti ada yang tidak hanya terkait dengan hadis tapi terkait ilmu lainnya seperti Tarikhul Islam, Wafayatul Masyahirul A'lam, dan juga Sirah Alamin Nubala karya Adz-Dzahabi, ada juga Al-Kamil fit Tarikh ya. Itu juga nanti kaitan dengan ilmu jarhu ilmu rijal ya, bagaimana mengetahui para rawi-rawi ya, dia gurunya siapa, dia muridnya siapa, meriwayatkan dari siapa, lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa, ulama ya menilainya seperti apa, itu nanti di dalam ilmu rijal. Kemudian ada ilalul hadis, ini terkait dengan elat-elat ya yang ada di dalam hadis ya, cacat-cacat di dalam rawi. Nanti dipelajari ya bagaimana rawi itu nanti kenapa dia dianggap cacat ya, karena hafalannya, karena perilakunya, atau karena yang lain. Itu nanti di dalam ilalul hadis. Kemudian ada dirasatul asanid ya, bagaimana kita mengkaji isnad ya, apakah isnad ini misalnya sahih atau tidak, misalnya dia sampai ke silsilatul dzahab ya. Silsilatul dzahab itu adalah hadis yang paling sahih ya, paling dekat
jalurnya kepada Nabi, jadi rawinya cuma sedikit, kemudian sahih semua ya, itu namanya silsilatul dzahab. Kemudian nanti ada bagaimana isnad ali, isnad nazil ya, kemudian nanti ya ada sanad-sanad yang ya sangat beragam, itu ada yang sanadnya nanti tiap tingkatan itu sama atau tidak, nanti di dirasatul asanid. Kemudian ada dirasatul takhrij ya, bagaimana kita mencari hadis-hadis ya berdasarkan misalnya atraf ya, atraf itu awal dari suatu matan, itu namanya atraf. Kemudian ada yang berdasarkan kalimat, misalnya kita cari lewat mausu'ah hadis ya. Jadi nanti kita bisa cari di ensiklopedia hadis ya. Ya, misalnya nanti kita kalimat apa, misalnya rahmaton, nanti dari kata rahimah, nanti kita cari di situ ya. Kemudian nanti kita buka di halaman berapa, kita cari diriwayatkan oleh siapa saja di dalam kitab apa, nanti kita dapat menemukannya di situ. Ya, itu terkait dengan dirasah isnadiyah. Nah, ini yang akan kita pelajari yaitu. Kemudian yang kedua adalah ilmu hadis dirayah matniyah. Ini yang nanti kaitannya dengan kajian kita, yaitu bagaimana pengetahuan tentang hadis yang terkait dengan matan. Jadi nanti ada syarhul hadis, ya, bagaimana kita mensyarahi hadis-hadis itu. Ada yang syarahnya pendek, ada yang syarahnya panjang, ada yang mensyarahi kalimatnya saja, ada yang mensyarahi rawinya juga. Kemudian ada fiqhul hadis ya, bagaimana kita memahami hadis dengan baik dan benar ya, yang tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan realitas historis dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada gharibul hadis. Ini hadis-hadis yang asing ya. Nanti ada banyak kitabnya seperti Gharibul Hadis karya Abu Ubaidah Al-Qasim bin Salam. Kemudian nanti ada Gharibul Hadis karya Abdul Malik bin Habib dan lainnya. Kemudian ada Mukhtaliful Hadis. Ini yang terkait dengan satu hadis yang bertentangan dengan hadis yang lain. Ya, misalnya ada kitab Ikhtilaful Hadis karya Imam Asy-Syafi'i atau Mukhtaliful Hadis ya karya Ibnu Qutaibah Dinawari. Kemudian ada Mushkilul Hadis ya, ini nanti ada di dalam kitabnya At-Tahawi ya, atau nanti di kitabnya Al-Khattabi juga nanti banyak membahas tentang Mushkilul Hadis. Kemudian nanti ada Nasih Mansuh Hadis ya, kemudian nanti Ta'arudul Adillah ya, bagaimana kita menyelesaikan hadis-hadis yang kelihatannya saling bertentangan ya, apakah nanti dikompromikan al-jam'u atau dikuatkan salah satunya, at-tarjih ya, atau nanti dengan nasih mansuh ya, membuang salah satu yang datang yang datang duluan dihapus, yang datang belakangan nanti menggantikan yang lama. Kemudian nanti ada asbab wurudul hadis ya, bagaimana suatu hadis nanti muncul ya, baik itu disebutkan dengan jelas ya asbab wurudnya yang khusus atau secara umum ya, melihat bagaimana kondisi sosial, budaya, tradisi, geografi dan lain sebagainya di Mekah dan Madinah pada waktu itu. Itu mungkin yang akan nanti kita bahas ya selama pertemuan kajian tentang matan hadis. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan langsung. Demikian pertemuan hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.